Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Prakoso Nidismito dari kelompok 26 Kelautan 2020 akan mereview materi LKM MPD Kelautan 2020. Sebelumnya saya ingin mengucapkan sedikit kata-kata ya. Setelah akhirnya dari liburan weekend direnggut, akhirnya sampailah pada hari H LKM MPD di pekan kemarin. Saya pikir itu sudah usai, ternyata ya ada tugas. Setelah melewati berbagai macam drama, berbagai macam persetujuan, besok mau berangkat berapa persen, akhirnya ini selesai. Tinggal tugas ini. Setelah tugas ini udah selesai LKM MPD. Baik, kita masuk ke review materinya. LKM MPD 2020 ini diadakan selama 2 hari berturut-turut, yaitu hari Sabtu dan hari Ahad. Ya, ini hari pertama. Hari pertama chapter 1 itu tentang personal building. Materinya ada Bung Alfian Hidayat. Jadi apa itu personal building? Jadi personal building yaitu suatu usaha menggali dan membangun potensi yang ada dalam diri kita untuk menggapai suatu yang kita inginkan. Nah, di personal building tadi kan ada membangun potensi yang ada dalam diri. Nah, potensi diri itu ada apa aja sih? Potensi diri itu ada, yang pertama, minat. Jadi minat ini adalah ketertarikan kita terhadap sesuatu gitu. Terus kita biasanya tuh pengen tahu lebih banyak dan termotivasi. Kemudian potensi diri yang berikutnya adalah ada bakat. Bakat itu kemampuan kita yang unggul di suatu bidang. Nah, ini biasanya kemampuannya itu ada dari lahir gitu, dan juga terkadang lebih unggul dari maksudnya bakat yang kita punya ini lebih di atas daripada orang lain gitu. Kemudian chapter 2 ada time management yang dibawakan oleh Kak Cornelia Widya Seprandita. Intinya materi ini tuh apa sih? Intinya itu, gimana caranya kita tetap fokus sebagai mahasiswa juga seimbang dengan kehidupan nyata gitu. Kadang kan kalau udah jadi mahasiswa fokus ke tugas, terus kehidupan nyata dilupain. Nah, ini gimana cara kita menyeimbangkan antara tugas sebagai mahasiswa dan kehidupan nyata. Nah, yang terpenting dalam time management ini adalah pengaturan kita dalam mengerjakan suatu kerja gitu ya. Jadi kerja itu gini, coba kita kerja smarter, jangan bukan harder. Intinya apa? Jangan maksa. Kalau nggak kuat, ya udah jangan dipaksa gitu. Jangan bekerja lebih keras lagi. Usahakan kalau bisa malah kita mencari cara yang lebih cerdas untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan tugas. Sering-seringlah nonton life hack. Kemudian berikutnya itu ada prinsip dalam time management. Yang pertama, sediakan waktu untuk membuat skala prioritas. Kemudian yang kedua, menyusun jadwal. Dan yang ketiga, mengefisienkan waktu yang kita punya. Nah, berikutnya ada pentingnya time management. Yang pertama itu
membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan itu jelas, kan ada skala prioritas. Kemudian yang kedua, jauh dari depresi dan stres. Ini juga jelas karena dengan time management kita bisa menyelesaikan tugas lebih nggak sik, jadi nggak mepet-mepet gitu, jadi santai di waktu akhir gitu, enak. Kemudian yang ketiga, membantu pihak yang berkaitan untuk lebih maju. Pihak yang berkaitan ini adalah orang-orang yang melaksanakan time management itu, bisa suatu kelompok atau individu sendiri gitu. Kemudian terakhir, lebih produktif, jelas karena kalau semisal kita mengerjakan tugas itu langsung sesuai koridor waktunya, kita bisa mengerjakan tugas lain yang jadi kalau ngerjain di belakang gitu kan mepet-mepet juga tugas yang lain bisa terbengkalai gitu. Kemudian ada akibat dari menunda atau menyepelekan waktu. Yang pertama, deadline numpuk, jelas. Kemudian yang kedua, kewajiban jadi tidak terpenuhi. Yang ketiga, 24 jam itu kerasanya kurang. Akhirnya tipes karena deadline numpuk. Kesehatan menurun, makan gak jelas, tipes. Kemudian ada strategi dalam time management. Yang pertama, kita ini harus ada komitmen dan kita harus konsisten dengan komitmen kita itu. Kemudian yang kedua ada skala prioritas, bikin skala prioritas. Kemudian yang ketiga, kita harus membangun sikap produktif. Dari tadi tuh dibahas-bahas selalu membuat skala prioritas. Apa sih skala prioritas itu? Skala prioritas itu ada apa aja gitu ya kan, masa dari tadi tuh dibuat terus emang bagian-bagian skala prioritas itu ada apa aja. Nah, yang pertama itu kita harus memprioritaskan sesuatu urusan yang penting dan mendesak. Kemudian yang kedua, urusan yang penting tapi tidak mendesak. Contoh semisal kayak tugas untuk pekan depan, itu kan tugas penting untuk diselesaikan tapi tidak mendesak untuk segera diselesaikan, masih ada waktu 1 pekan. Kemudian yang ketiga itu ada urusan yang tidak penting tapi mendesak, kayak semisal ada telepon dari teman gitu, cuma tanya apa gitu, bukan urusan yang nggak penting tapi kan mendesak untuk diangkat itu telepon. Kemudian prioritas yang keempat ada urusan yang tidak penting dan tidak mendesak. Dalam time management ada yang namanya hambatan. Hambatan dalam time managementnya apa aja sih? Yang pertama ada deadline. Kemudian yang kedua ada ini, orang tuh nggak bisa nyusun skala prioritas. Kemudian yang ketiga ini ada malas, saya ini. Kemudian yang keempat ini ada sebenarnya bukan hambatan tapi bisa jadi hambatan, yaitu teman. Begitu juga dengan yang terakhir, bukan hambatan tapi bisa jadi hambatan, yaitu gadget. Kemudian solusinya apa nih untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi? Yang pertama, membuat to-do list. Jadi list apa yang akan kita lakukan, bisa per hari, bisa tiap pekan gitu, apa aja yang mau kita lakuin. Kemudian yang kedua ada bijak dalam menggunakan gadget, yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu waktu. Kemudian yang terakhir, komunikasi yang baik dengan teman. Jadi teman kita nggak jadi hambatan buat ya menyelesaikan tugas. Kemudian ada tips and trick dalam time management gitu ya. Yang pertama, tahu batas.
kita harusnya tahu diri batas kemampuan kita itu di mana. Jadi harus ada time management untuk menyelesaikan tugas yang numpuk. Kalau kita udah tahu fisik kita lemah, jangan malah menunda tugas, dikumpul semua bareng saat deadline. Nanti begadang, tipes, kan repot. Kemudian yang kedua, berani bilang tidak. Berani bilang tidak untuk kalimat seperti ini. Jika bisa dikerjakan besok, kenapa harus sekarang? Nah, katakan tidak. Kemudian yang ketiga adalah control mood. Jadi meskipun kita harus mengerjakannya jangan diundur-undur, tapi kita harus mengerjakan itu juga dalam suasana hati yang santai gitu, chill, santuy lah, jangan terlalu sepanang, ntar tipes juga. Dan yang keempat ada tanggung jawab. Setelah itu, ini adalah materi di hari kedua. Chapter 1 tentang dasar komunikasi. Pematerinya itu Kak Esther Elizabeth Aspin. Ada 3 konsep dalam komunikasi. Yang pertama dipaparkan oleh Paul Watzlawick. You can't not communication. Maksudnya apa? Kamu nggak bisa tidak berkomunikasi. Entah itu komunikasi verbal atau non-verbal. Jangankan kita di zaman sekarang, orang zaman purba juga walau dalam bahasa uga-uga mereka tetap berkomunikasi. Dan yang konsep yang dipaparkan oleh Harold Laswell, who says what, in which channel, to whom, with what effect. Ini kita harus tahu komunikasinya itu sendiri. Jadi siapa mengatakan apa dalam forum apa gitu, untuk siapa, dan efeknya dia mengomunikasikan itu apa gitu. Kemudian yang terakhir yang dipaparkan oleh Lawrence C. Ragan, ini maaf typo. Communication can't solve all problem. Maksudnya apa? Maksudnya adalah memang masalah ini harus diselesaikan dengan komunikasi. Masalah ini dapat diselesaikan dengan berkomunikasi, tapi tidak semua masalah harus dikomunikasikan. Kemudian ada 5 mitos dalam komunikasi. Yang pertama, intellectual capability itu sejalan dengan communication skill. Nyatanya tidak seperti itu, karena banyak juga orang yang kapabilitas intelektualnya rendah tapi skill komunikasinya tinggi. Bahkan ada beberapa yang orang dengan kapabilitas intelektual yang tinggi, mereka kemampuan komunikasinya rendah. Jadi kayak apa yang mereka pikirkan ini mereka nggak bisa mengutarakannya gitu, mereka bingung menyusunnya gitu. Di otak udah ada tapi di mulut belum nyampe gitu kadang. Dan yang kedua ada mitosnya itu, the message sent is the message received. Pesan yang terkirim adalah pesan yang diterima. Enggak juga, karena saya sering melakukan beberapa komunikasi yang apa yang saya kirim ya yang diterima itu harusnya beda gitu. Enggak selalu lempeng gitu, apa yang dikirim ya itu yang diterima pesannya gitu. Kemudian yang ketiga ada more communication is better. Nyatanya ada beberapa kasus yang nggak butuh banyak komunikasi gitu, singkat, padat, jelas. Kemudian yang keempat ada some people are not born to be great communicator. Nyatanya semua orang bisa menjadi great communicator. Kemudian yang kelima, speaking talent is important for effective communication. What it takes to understand it. Apa yang diperlukan untuk mengerti itu. Mengerti siapa? Mengerti the sender.
tells the information. Jadi kita ini harus tahu siapa pengirim informasi, siapa yang mengatakan suatu informasi. Jadi ini adalah kita bisa memposisikan diri dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua adalah what it takes to understand the message, what they say, apa yang mereka katakan gitu. Dalam komunikasi ini, cara menyampaikan komunikasi itu merupakan cerminan kepribadian. Dan yang ketiga ada the audience, who receive it. Kita harus tahu siapa yang menerima pesan dari kita, jadi kita bisa ngatur-ngatur kalimat lah biar dia paham juga gitu. Kemudian berikutnya ada what it takes to be able to do it. Yang pertama ada ethos, credibility. What have you done to make your word to be heard? Jadi gimana ya, usahakan kita ini dalam berkomunikasi itu apa yang kita paparkan itu yang kita benar-benar paham, dan kalau enggak ya kita udah pernah mengalaminya gitu berdasarkan pengalaman. Jadi orang itu mau mendengarkan kita karena orang tahu kita ini mampu dalam apa yang kita sampaikan gitu. Kita ini mengerti banget gitu. Kemudian yang kedua ada logos, logic. How do you turn your mumbles into narrative? Jadi ini adalah bagaimana kita pintar-pintarnya melacak apa yang ada di pikiran kita menjadi suatu narasi yang baik, yang mudah untuk dipahami oleh audiens. Kemudian yang ketiga ada pathos atau emotion. Mampukah kita dan penyampaian pesan kita ini memancing simpati dari audiens. Dan chapter 2 ada kepemimpinan dan kaderisasi. Pematerinya Kak Titis Buana. Kaderisasi. Kaderisasi itu berasal dari kata kader, yang berarti orang yang diharapkan memegang peran penting dalam suatu organisasi. Jadi kaderisasi adalah proses membentuk kader-kader baru itu. Kaderisasi di ilmu kelautan ini ada dua macam, yaitu yang pertama akademik. Kaderisasi akademik itu berkaitan dengan keilmuan yang dipelajari. Kemudian non akademik ya di luar itulah, gampang, gak usah dibuat susah. Manfaat kaderisasi di perkuliahan. Yang pertama, kita bisa belajar berpikir kritis. Kemudian yang kedua, ikut lomba. Manfaat kaderisasi ini bisa dari kegiatan kaderisasinya atau ilmu-ilmu yang didapatkan dari kaderisasinya ya. Jadi ilmu yang didapatkan dari kaderisasinya itu bisa membuat kita belajar berpikir kritis, bisa bikin kita ikut lomba gitu, bisa membantu kita dalam pengerjaan laporan. Terus ada manfaat saat kegiatan kaderisasinya pun ada menambah relasi, terus bisa mengasah jiwa kepemimpinan. Nah, yang terakhir manfaat dari ilmu yang didapat ketika kaderisasi itu skripsi. Kemudian ada 5 skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Yang pertama ada problem solving, itu adalah kemampuan memecahkan suatu masalah yang kompleks. Dan yang kedua ada critical thinking, bisa berpikir kritis dalam menyikapi suatu kondisi. Yang ketiga ada kreatif, yaitu mampu berpikir dan menciptakan hal-hal baru. Paling enggak ya kepikiran suatu ide lah, nggak usah belum nyampe menciptakan suatu ide itu. Kemudian ada management people, kemampuan mengatur orang lain ini dalam pengertian yang positif, otomatis ya bisa mengarahkan ke suatu kebaikan, mengarahkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, bukan mengatur yang negatif. Dan yang terakhir ada collaboration skill, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Chapter 3 tentang organisasi. Pematerinya Bung Rizik Aldi Suryo.
Apa? Organisasi itu apa? Organisasi yaitu dua orang atau lebih dalam suatu wadah yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Kemudian ada outline dalam organisasi. Yang pertama yaitu keanggotaan. Yang kedua ada dasar tertulis. Yang ketiga tujuan dan nilai. Kemudian main komponen dalam suatu organisasi. Yang pertama itu ideologi inti. Ideologi inti ini sifatnya mutlak, tidak pernah berubah. Kemudian ada visi misi. Visi misi ini sifatnya mutlak, tidak berubah. Yang ketiga ada pelaku, sifatnya mutlak dan selalu berubah. Yang keempat ada aset, sifatnya mutlak, selalu berubah. Kemudian ada peraturan, sifatnya itu mutlak dan berubah, tapi nggak selalu. Kemudian di sini ada fungsi mahasiswa. Fungsi mahasiswa yang pertama ini adalah agent of change, yaitu menjadi penggerak perubahan menuju ke sesuatu yang lebih baik. Dan fungsi yang berikutnya itu guardian of value. Guardian of value ini fungsi mahasiswa sebagai penjaga nilai-nilai baik dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu iron stock. Fungsi mahasiswa sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Ya, itu tadi adalah materi dari review materi LKM MPD 2020 kemarin yang dilangsungkan selama 2 hari berturut-turut. Dari saya sekian, mungkin penyampaian saya membosankan dan PPT-nya sangat boring, cuma putih gitu aja ya. Sekian dari saya, mohon bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.